Sahabat yang baik, salam sehat. Kita ketemu lagi. Saya akan membacakan Cari Angin terbitan Koran Tempo 19 September 2020. Saya baca dengan santai saja. Mungkin dengan tambahan-tambahan kecil. Toh naskah aslinya akan ditayangkan juga di layar ini. Layar dari channel yang sangat keren. Mari subscribe dulu channel saya ini. Judulnya kali ini adalah Terpapar. Yang saya maksud tentu terpapar karena corona. Bukan karena terpapar yang lainnya. Terpapar radikal misalnya. Tidak, ini hanya membicarakan masalah corona. Oke, saya mulai. Terpapar. Kematian adalah misteri. Kapan waktunya? Hanya Tuhan yang tahu. Kapan beliau memanggil seseorang. Tapi konon, kita bisa menentukan saat kematian itu sendiri. Misalnya, mati dengan bunuh diri. Menceburkan diri dari gedung tinggi, dari apartemen tingkat 15 misalnya. Jatuh, blung, langsung mati. Atau menembak diri sendiri. Dor. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa korupsi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Bali beberapa hari yang lalu. Dia mati menembak dirinya sendiri setelah diperiksa oleh kejaksaan. Bahkan di kantor kejaksaan sendiri. Aneh juga. Nah, para leluhur kita di Jawa dulu menyebut kematian itu adalah salapati atau diucapkan salapati. Sebuah jalan kematian yang salah dengan neraka terburuk di akhirat. Kalau kita percaya ada neraka dan sorga. Namun jalan itu pun banyak diperdebatkan orang. Salah satu yang diperdebatkan, kalau Tuhan belum berkenan, kan bisa saja pistol yang dipakai bunuh diri itu macet. Lalu petugas kejaksaan memergokinya dan mengamankannya. Atau orang yang menjatuhkan diri dari apartemen tinggi, tiba-tiba di bawahnya misalnya ada kasur, atau menimpa seseorang langsung digendong atau bagaimana. Yang penting selamat. Artinya apa? Kalaupun kita bisa menentukan waktu kematian kita, tapi kalau Tuhan juga tidak berkenan, ya jangan lampaui kekuasaan Tuhan. Artinya tetap saja kematian itu sebuah misteri hanya atas izin Tuhan. Lantas bagaimana dengan kematian akibat terpapar COVID-19? Tentu ini tergolong kematian yang jalannya benar. Bukan bunuh diri. Siapa yang mau terpapar virus jahanam itu? Semua orang pasti menghindar. Meskipun kesadaran untuk menghindar itu disertai kelengahan untuk tidak mentaati ketentuan yang ada. Misalnya, tak mau memakai masker. Aneh kan? Masker murah begini, bahkan ini masker yang gratis, kok tidak mau dipakai? Padahal ini adalah jalan
yang terbaik untuk menghindari virus corona. Salah satu jalan yang baik. Dokter sering mengingatkan mereka yang usia lanjut, apalagi yang punya penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, asam lambung, radang paru, pernapasan akut, sangat rentan terpapar corona. Di sini virus menjadi penyebab penyakit bawaan itu memuncak yang menyebabkan kematian. Masalahnya, jika kita sadar punya penyakit bawaan itu, lalu kita tetap melakukan aktivitas seperti keadaan normal, tetap bekerja di kantor, hadir di dalam rapat-rapat, apakah itu tidak mengundang kematian? Apalagi kita diingatkan, semua orang di sekeliling kita anggap membawa virus. Hanya karena orang-orang itu imunnya kuat, dia nampak sehat saja. Ada contoh yang baik untuk kita jadikan renungan. Sembari berduka yang dalam, dikabarkan Sekda DKI Jakarta, Bapak Saifullah, orang yang baik, meninggal dalam status terpapar COVID-19. Saya ikut berduka cita yang mendalam. Meskipun saya tidak kenal secara dekat, tapi saya mengikuti jejak-jejak kerja beliau. Beliau mengidap asam lambung dan jantung. Mirip dengan saya. Bahkan saya ditambah lagi dengan radang paru. Sejak 4 September, Pak Saifullah sudah merasa tidak enak badan. Tapi karena tanggung jawabnya yang besar terhadap tugas, dia sempat hadir pada sidang paripurna DPRD 7 September yang lalu. Sudah diingatkan oleh beberapa temannya, termasuk oleh Gubernur Anies Baswedan. Meskipun cuma sebentar mengikuti sidang, lalu pulang kembali karena badannya meriang. Sejak itu beliau istirahat, lalu dirawat di rumah sakit, dan wafat 16 September dalam status terpapar COVID-19. Semoga arwah beliau mendapat tempat yang baik di sisinya. Tidak dijelaskan sejak kapan dan di mana Pak Saifullah terkena virus. Karena itu, yang penting dipikirkan menurut saya, harus ada kebijakan bahwa setiap pejabat, setinggi apapun jabatannya, jika mengidap penyakit bawaan yang berkaitan dengan pernapasan, harus bekerja di rumah. Tentu ada kendala. Pejabat penting semacam sekretaris daerah bekerja dari rumah. Tapi mau tak mau harus kita ikuti. Ini situasi yang tidak normal. Seperti saya misalnya, 2 tahun lalu pernah operasi jantung dipasang 2 ring. Ada asam lambung, ada radang paru sedikit. Disarankan untuk tidak banyak pergi ke tempat keramaian. Saya ikuti. Tapi saya kan orang pensiunan. Tidak seperti Pak Saifullah yang harus bekerja setiap hari. Kita memang menghadapi dilema. Di satu pihak pejabat penting harus tetap kerja keras dalam situasi seperti ini. Situasi yang morat-marit, ekonomi kita terpuruk. Namun COVID-19 tak bisa diajak main-main.
Kita harus selalu menjaga protokol kesehatan jika tidak ingin terpapar. Yang bernama protokol kesehatan itu sejatinya juga tidak sama untuk semua orang. Apa yang disebut dengan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu adalah standar untuk orang yang sehat. Jika orang itu punya penyakit yang rentan dengan virus, seperti saya, 3M itu masih ditambah dengan sebaiknya tinggal di rumah saja. Makin banyak pejabat publik terpapar COVID-19. Wali kota terpapar, anggota DPR terpapar, anggota Komisi Pemilihan Umum terpapar, ada jaksa terpapar. Banyak sekali. Bahkan saya dapat kabar teman saya, mantan duta besar, juga terpapar. Kurang apa mereka membentengi dirinya? Jangan-jangan karena di sekeliling mereka itu ada banyak pembawa virus dalam status orang tanpa gejala. Karena itu, selain kita harus berterus terang dengan penyakit kita, yang terbaik memang memperbanyak tes usap, swab. Sayangnya, tes usap biayanya mahal. Lebih dari 1 juta. Bahkan bisa 2 juta di beberapa tempat. Memang tidak sama di setiap daerah. Dan ini yang menyebabkan orang enggan melakukan tes usap. Bahkan orang sering berkata, saya sehat-sehat saja. Ya sehat saja karena tidak dites. Siapa tahu Anda juga OTG, orang tanpa gejala. Sekali lagi, kematian itu memang hak prerogatif yang maha kuasa. Tapi mari kita berupaya tetap sehat. Jangan sampai terpapar. Kalau kita memang punya penyakit bawaan, lebih baik kita lebih banyak tinggal di rumah. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya, ya, membaca. Ini ada buku saya yang baru, Lentera Batu Karu. Kebetulan hari ini, bulan September. Buku ini bercerita tentang pasca kejadian G30S 1965. Tapi ini adalah rekaman peristiwa setelah itu. Orang menyebut ini novel memoir. Saya tidak tahu menyebut apa. Tapi memang 80% cerita ini adalah pengalaman saya ketika masih di SMP kelas 3 sudah berpolitik dan terlibat atau setidak-tidaknya ikut larut dalam apa yang disebut dengan pengganyangan PKI sampai ke akar-akarnya. Oh, trauma yang sangat menyedihkan. Silakan baca buku ini sambil kita diam di rumah agar tidak terpapar virus corona. Salam sehat dari kampung di lereng Gunung Batu Karu, tempat saya menyepi. Ayo kita pakai masker.